Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, bukalah hati kami dan biarlah firman-Mu pagi ini boleh menjadi berkat dan menjadi rema yang besar dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-jemaat-Mu. Pagi ini kami siap mengalami berkat Tuhan, baik umat-umat-Mu di tempat ini, keluarga-keluarga kami, dan juga semua orang percaya mendengarkan firman Tuhan lewat online. Tuhan sendiri boleh memberkati, mengubah, dan menjadikan berkat pagi ini menjadi berkat yang besar bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan siap diberkati oleh firman-Mu. Yang siap diberkati katakan amin sama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita mengucap syukur pagi ini kita sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih teman-teman yang melayani pagi ini. Kiranya Tuhan akan terus mengurapi, Tuhan terus memberkati, dan biarlah firman Tuhan pagi ini juga boleh memberkati kita semua. Bapak Ibu semua sehat, ada amin? Semua sehat, yang sehat lambaikan tangan. Ya, ditambah lagi pagi ini kita percaya oleh darah Kristus dan oleh tubuh Kristus, lewat bilurnya yang sakit boleh menjadi sembuh. Karena janji Tuhan pasti digenapi. Pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang diberi tema upah membawa jiwa bagi Tuhan. Upah membawa jiwa bagi Tuhan. Kalau berbicara tentang upah, kita semua pasti suka, betul kan? Kalau kita melamar satu pekerjaan, selalu kita memikirkan yang namanya upah, bayaran. Nah, kalau kita diinterview kemudian dikasih tahu, kalau kita dikerja di satu perusahaan, nanti kamu akan diberi upah sekian juta, lebih daripada ekspektasi kita, lebih daripada yang kita harapkan, maka hati kita senang sekali. Setiap kali banyak orang kalau mau bekerja selalu dia melihat upah. Nah, pada pagi hari ini kita juga boleh melihat, kalau saya ini melayani pekerjaan Tuhan, kalau saya ini memberitakan Injil, kemudian membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, apakah ada upahnya? Itu mungkin pertanyaan bagi banyak orang. Dan saya mau beritahukan, waktu kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, mereka diubahkan, mereka bertobat, dan mereka menjadi percaya, maka Tuhan sudah siapkan upah bagi kita. Yang mau upah daripada Tuhan, lambaikan tangan. Yang mau upah dari Tuhan, katakan amin dengan keras. Amin. Dan Tuhan memberi upah, bayarannya bukan dari dolar, bayarannya bukan dari euro, bayarannya bukan dari peso, bayarannya bukan dari rupiah, tapi ada bayaran-bayarannya yang dahsyat. Waktu saya meneliti, waktu saya mempersiapkan, ada 6 upah yang kita bisa terima, yang kita bisa dapat waktu kita memenangkan satu jiwa bagi Tuhan. Ada amin? Kalau 6 poin ini tidak dibahas hari ini semua, hari ini saya akan membahas 3 upah bagi kita orang-orang yang siap menerimanya, yaitu kita yang memenangkan jiwa bagi Dia. Nanti 3 poin berikutnya saya akan sampaikan tanggal 13, waktu ibadah kenaikan Tuhan. Jadi diharapkan kita semua bisa hadir, kita semua bisa menerima 6 upah yang Tuhan siapkan bagi orang yang memenangkan jiwa. Karena itu Bapak Ibu, kesempatan bagi kita di saat pandemi atau COVID-19 ini, ada kesempatan buat kita untuk mulai mencari jiwa. Dan mencari jiwa ini bukan hanya sekedar dibawa ke gereja, ditemukan dengan hamba Tuhan, kemudian habis itu udah didoakan, habis
setuju katakan amin. Jadi bukan hanya sekedar kita menangkan jiwa, kita baptis, kemudian kita tidak apa-apakan. Karena itu kita mulai memenangkan jiwa, kemudian kita mulai ajak mereka untuk mengalami berkat lewat pengajaran firman Tuhan, lewat new life mungkin, lewat doa, lewat apalagi pemahaman firman Tuhan, dan sampai mereka benar-benar menjadi kuat. Saya ingat waktu Petrus diajak pertama sekali oleh saudaranya bernama Andreas, dan luar biasa. Kalau kita baca Alkitab, peran Andreas ini tidak sehebat Petrus di saat mereka melayani. Tapi Bapak Ibu mau tahu, Petrus ini bisa berkhotbah 3.000 bertobat. Itu perannya karena ada Andreas yang membawa dia kepada Tuhan. Jadi lihat, untuk membawa jiwa itu kadang-kadang peranan kita kelihatannya kecil, tapi saya mau kasih tahu, sebenarnya peranan kita ini sangat besar. Amin. Ini dahsyat. Kita tahu beberapa yang kita bisa menangkan, dan saat ini mereka jadi pemain-pemain keyboard di gereja. Itu luar biasa. Dan kita akan mengucap syukur kalau lihat orang-orang kita bawa kepada Tuhan dan bertumbuh, mengalami mujizat, mengalami berkat, hidupnya berubah dari yang tidak benar menjadi benar. Ada amin? Dari hidup dalam dosa sekarang hidup dalam kebenaran. Karena itu kita mau belajar. Kita mau belajar punya peranan seperti Andreas. Nggak terlalu menonjol sih, tapi lihat, Andreas inilah yang membawa Petrus kepada Yesus. Dan Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Petrus dipakai Tuhan dengan dahsyat dalam pelayanan. Karena ada satu yang bernama Andreas. Biarlah kita menjadi Andreas akhir zaman, untuk membawa satu jiwa bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari kita lihat upah membawa jiwa bagi Tuhan. Slide berikutnya ada satu cerita yang bagus sebelum saya masuk ke PowerPoint khotbah saya. Ada seorang pastor dan seorang nenek tua. Kebetulan nenek tua ini anggota jemaat dari pastor ini. Dan pastor ini dipakai Tuhan luar biasa. Banyak dia memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan satu ketika pastor ini mengalami satu penglihatan lewat mimpi. Kebetulan ada seorang nenek ini anggota jemaatnya. Dan waktu dia lihat dalam mimpi, itu mereka sedang antri untuk menerima mahkota dari Tuhan. Jadi ada orang-orang yang percaya, orang-orang benar. Tapi dia juga kaget, karena dia lihat seorang nenek, seorang Omar yang ada di gerejanya. Kok dia bisa ada di sini? Jadi dia hanya kenal seorang nenek ini karena memang anggota jemaatnya, lewat penglihatan, lewat mimpinya ini. Dan apa yang terjadi? Semua orang dipanggil untuk menerima mahkota. Dan terakhir tinggal pastor ini sama nenek yang tua ini atau oma ini. Dan di depan ini tinggal ada dua mahkota. Satu mahkotanya besar dan bagus banget, satu mahkotanya kecil. Kemudian dalam hati pastor ini, wih, pasti mahkota yang besar ini buat saya. Nenek kan cuma anggota jemaat, paling dia cuma duduk ngasih persembahan, nyanyi. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba disebutkan mahkota yang kecil akan dibagikan. Jadi tinggal mereka berdua. Udah deg-degan nih pastor. Waduh, saya dapat kecil atau yang besar? Tapi hatinya bilang pasti yang besar. Orang
saya pastor, saya pendeta, masa dapat mahkota kecil? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu dipanggil dan malaikat mau kasih mahkota, itu mahkota sudah di tangan malaikat itu, mahkota yang kecil. Kemudian yang dipanggil adalah nama pastor. Kaget dia. Dia berdiri sambil protes kepada malaikat. Apa-apa ini malaikat? Ini oma ini cuma anggota jemaat di gereja saya yang besar. Saya ini pendetanya, saya pastornya, saya yang khotbah tiap minggu, saya yang memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kenapa saya masa dapat mahkota yang kecil? Seorang hamba Tuhan komplain dia. Dan malaikat diam saja menyerahkan mahkota kepada pastor ini. Mahkotanya kecil. Kemudian seorang oma dipanggil untuk menerima mahkota yang besar. Setelah mahkota dan dipasang ke kepala oma ini, malaikat ini berkata, pastor tahu enggak, Pak Pendeta tahu, Tuhan pakai kamu luar biasa. Tuhan pakai kamu memenangkan ribuan orang. Karena peranan seorang oma ini, tiap hari dia berlutut mendoakan pastor. Haleluya! Pastornya kaget. Kemudian dia baru menyadari, rupanya Tuhan pakai dia karena ada oma ini yang tiap hari bersyafaat untuk pastor ini. Jadi Bapak Ibu juga bisa menjadi pendoa-pendoa buat hamba-hamba Tuhan, sehingga kita bisa menerima mahkota yang luar biasa dari Tuhan. Ada amin. Dan mahkota itu nanti saya khotbahkan pada tanggal 13, yaitu upah yang terakhir. Ada amin. Mari kita lihat sama-sama. Apakah upah bagi seorang yang membawa jiwa bagi Tuhan Yesus? Ada 3 hal yang kita mau bagi hari ini. 3 upah yang kita dapatkan. Yang pertama, mari kita lihat dari Roma 14 ayat 19. Roma 14 ayat 19. Kita baca sama-sama. Roma 14 ayat 19 dikatakan 1-3. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nomor 1, upah bagi seorang memenangkan jiwa bagi Yesus adalah memperoleh damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Berapa banyak pernah terima duit banyak terus damai? Berapa banyak pernah terima duit banyak terus enak, damai? Pernah ngerasain ya? Tapi pertanyaan yang kedua, kalau duitnya sudah habis masih damai enggak? Ya, saya yakin kalau kita terima berkat dalam jumlah besar pasti bahagia juga, damai juga. Tapi seringkali kalau duitnya sudah terpakai semua, damainya langsung terkikis pelan-pelan. Nah, yang Tuhan maksud, Tuhan memberikan atau kita ini memperoleh damai sejahtera, bukan damai sejahtera seperti kita dapat uang, setelah uangnya habis damainya mulai perlahan-lahan hilang. Tapi damai sejahtera yang kekal, artinya belum dapat juga berkat dalam jumlah besar, kita tetap mengalami damai. Ada amin? Kemana-mana perginya kita merasa ada damai, merasa bahagia, ada damai sejahtera yang
Mungkin saya pernah cerita ilustrasi. Dan raja ini menemukan 3 pelukis yang akan melukis gambaran damai. Apa yang terjadi? Yang pertama, penggambar yang pertama, dia melukis lautan yang teduh, di baliknya langit yang biru. Kemudian ada perahu nelayan yang sedang berlayar dengan santai, tidak ada badai sama sekali. Itu pelukis yang pertama. Pelukis yang kedua, dia melukis backgroundnya di belakang bukit-bukit yang bagus banget, penuh dengan pohon-pohon dan hamparan sawah yang hijau, bahkan sebagian padinya sudah menguning. Itu gambarannya. Tapi menarik, pelukis yang ketiga, dia lukis air terjun yang sedang mengalami banjir yang benar-benar membual jatuh. Dan di balik kiri kanan itu tebing yang tinggi sekali. Tapi di baliknya itu ada burung dan anak-anak burung yang bersarang di balik tebing itu. Kira-kira yang dipilih oleh raja sebagai gambaran damai sejahtera yang mana? Ada banyak orang berkata damai sejahtera itu seperti lautan yang teduh. Ada nelayan yang sedang berlayar dengan santai. Ada yang menggambarkan damai sejahtera itu seperti perbukitan yang hijau dan ada hamparan sawah. Tapi saya mau kasih tahu, damai sejahtera yang sesungguhnya, mereka mulai kasih alasan masing-masing. Yang terakhir berkata begini, raja, saya menggambarkan damai sejahtera seperti burung dan anak-anaknya ini. Walaupun gelombang air terjun ini menghempas kemana-mana, tapi burung tetap berkicau dengan girang gembira. Sekalipun masalah, persoalan, pergumulan hidup, kesulitan hidup ada, tapi kita tetap mengalami damai dari Tuhan. Amin. Makanya ada satu lagu yang saya suka sekali. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Amin. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ada amin? Ini lagu yang luar biasa. Jadi apapun yang terjadi di sekeliling kita, tetap ada damai, tetap ada sejahtera. Ada amin? Ya, orderan belum nyampe pun kita tetap mengalami damai. Tagihan banyak sekalipun kita tetap mengalami damai. Kenapa? Karena Tuhan sanggup memberi damai di masa-masa yang sulit. Ada amin? Waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul, dia tetap mengalami damai. Kenapa? Karena hubungannya dekat sekali dengan Tuhan. Jadi sebenarnya rahasia untuk kita mengalami damai di masa sulit sekalipun, di masa paceklik sekalipun, di masa-masa yang mungkin banyak korban virus COVID-19, kita tetap mengalami damai pada waktu hubungan kita manis dengan Tuhan. Ada amin? Ada amin Bapak Ibu? Ini luar biasa. Jadi damai sejahtera adalah upah bagi seorang yang membawa damai atau membawa keselamatan bagi orang lain. Ini hebat sekali. Dan kita lihat di sini, ya tadi saya sudah kasih tahu, Andreas ini pasti bangga melihat Petrus sekali berkhotbah 3.000 bertobat. Saya juga merasa bangga. Dulu saya waktu melayani di kampung daerah Jakarta Utara, saya bisa ajak 2 pemuda
Saya doakan mereka, saya layani, dan saya dorong bahkan mereka dua-duanya jadi hamba Tuhan. Makanya saya bangga banget. Saya dulu punya 2 Alkitab hidup berkelimpahan. Alkitabnya cukup tebal dan bagus. Saya sampai buat itu hadiah buat mereka. Dan saya bangga sampai hari ini. 1 orang jadi gembala dan juga guru. 1 orang melayani full di gereja. Ini luar biasa. Mau nggak kita memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan? Mau nggak kita mau ajak keluarga kita kepada Tuhan? Ada amin. Upahnya apa? Damai sejahtera. Yang kedua, upah bagi pemenang jiwa atau bagi orang yang memenangkan jiwa bagi Tuhan. Matius 5:12. Kita baca sama-sama yang kedua, Matius 5 ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nomor 2 atau nomor 2, mari kita harus memperoleh sukacita dan bergembira. Bapak Ibu, anak Tuhan itu ciri khasnya harus sukacita. Amin. Wah, kalau Tuhan kasih sukacita itu luar biasa. Makanya orang selalu bingung. Ini orangnya kayaknya nggak kaya, ya. Tapi kok hidupnya senangnya? Kok hidupnya sukacita ya? Kayaknya anaknya bisa banyak ya. Hidupnya sederhana, tapi kok sukacita ya? Nah itu karena Tuhan yang memberi sukacita. Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Memang gak mudah. Kalau lagi sakit encok, gak mudah untuk sukacita. Lagi problem tubuh kita, bahkan dokter vonis sakitnya berbahaya. Masa sih bisa sukacita? Tapi Alkitab mengajarkan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi upaya kedua bagi orang yang memenangkan jiwa itu sukacita luar biasa. Amin. Amin. Bagaimana kita nggak sukacita kalau lihat anggota keluarga kita yang dulunya jahat, dulunya pemabuk, peribut, nggak bagus dengan keluarganya dan keluarga kita, kemudian Tuhan ubah, kemudian Tuhan pulihkan. Masa sih nggak ada sukacita? Oh, sampai hari ini sukacita saya luar biasa dengan yang abang saya yang saya cerita itu. Tuhan bawa dia dalam pertobatan. Sukacita. Kemarin kami ngobrol lagi, dan dia bilang dia nanti waktu itu dia lagi di kota Manado, nanti dia mau pulang kampung, mau beternak ayam yang banyak. Ya saya sukacita. Selain dia udah diselamatkan, dia mau maju, dia mau bikin usaha, ya tambah sukacita. Ada amin. Sukacita yang dari Tuhan tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Yang setuju katakan amin. Apapun juga. Saya yakin di sini ada jemaat-jemaat yang pernah memegang uang dalam jumlah besar. Bahkan sampai hari ini mungkin masih pegang uang dalam jumlah besar. Saya yakin uang walaupun dalam jumlah yang besar itu tidak akan pernah membuat melebihi sukacita yang Tuhan bisa berikan. Anak saya Michael Joseph, dia bilang, papi ini orang tadinya uangnya banyak, tapi dia bisa bunuh diri. Dia suka lihat di channel YouTube. Dan saya bilang, itu nak, mau uang banyak pun, kalau hidup jauh dari Tuhan, akan banyak trouble. Uang banyak dekat Tuhan, pasti dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu bisa menghasilkan sukacita yang luar biasa. Bayangkan, dulu saya membaca satu buku yang menceritakan bagaimana
proses pembangunan satu gereja yang besar di Korea yang bisa memuat 1.500, bukan, 150.000 jemaat. Dan waktu pembangunannya itu di pertengahan tiba-tiba terhenti semuanya, dan jemaat tidak mau memberi lagi. Tapi menarik, di tengah jemaat yang ada seorang oma. Waktu ditantang untuk memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan, jemaat yang lain udah apatis karena udah memberi banyak juga, tapi pembangunannya masih separuh. Tiba-tiba ada seorang oma tertati-tati ke depan. Dia pegang bungkusan yang dibungkus dengan koran, dan dia serahin sama pendeta. Pesannya cuma satu, Pak Pendeta, saya nggak punya apa-apa di rumah. Saya cuma mau persembahkan ini untuk meneruskan pembangunan rumah Tuhan. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, waktu dibuka koran itu dibuka 1-2 mangkok seperti mangkok kita suka makan bakso. Itu dibuka dan Pak Pendetanya umumkan, puji Tuhan, hari ini kita dapat sumbangan 1 mangkok dari oma untuk pembangunan rumah Tuhan. Bapak Ibu, dalam ibadah yang sama, tiba-tiba ada satu bapak yang duduk di bangku paling belakang, dan dia maju ke depan. Semua jemaat melihat dia, mau ngapain ini bapak ini? Dia maju dengan tangan yang kosong. Kemudian dia berbicara dengan Pak Pendeta ini. Pak Pendeta, boleh nggak saya beli mangkok ini? Pak Pendeta bersama tim tolong dihitung untuk meneruskan pembangunan rumah Tuhan ini, jumlahnya berapa? Nanti kasih tahu saya beli mangkok ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mangkok yang tadinya semua jemaat melihat tidak ada gunanya, dan Bapak Ibu mau tahu, itu satu-satunya mangkok yang ada di rumah oma itu, tempat dia makan, dan dia persembahkan untuk rumah Tuhan, dan dibayar miliaran rupiah oleh pengusaha yang hadir saat itu. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Sukacita bisa bertambah waktu kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. Tuhan itu kalau mau menimbulkan sukacita kadang-kadang di luar pemikiran kita. Karena itu bangun hubungan kita dengan Tuhan, terima sukacita dari Tuhan. Paulus ini mau diancam, mau dibunuh, mau di apapun juga, dia selalu berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Pulang dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara semua, kita semua harus tetap sukacita. Kasih tahu kiri kanan, jangan tinggalkan sukacitamu. Ada amin? Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu, upaya yang terakhir, yang ketiga, nanti 3 lagi, 2 minggu hari, tanggal 13. Yang ketiga, 1 Tesalonika 2 ayat 2 dikatakan, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang ketiga, kita harus memperoleh keberanian hidup. Bukan hanya keberanian untuk kita memberitakan Injil, tapi keberanian iman kita harus tumbuh, bahwa ke depan Tuhan pasti berkati kita. Ada amin? Bahwa ke depan pasti Tuhan mengurapi keluarga kita, bahwa ke depan pasti usaha-usaha kita diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Kita harus punya keberanian iman. Kita harus berani melangkah. Ada banyak orang gak berani melangkah beribadah. Kenapa? Terlalu khawatir. Keberanian itu ada, tapi kita selalu penuh dengan perhitungan dan minta petunjuk-petunjuk Tuhan.
Bapak Ibu kalau mau diikuti, sampai kapanpun kita nggak pernah bisa beribadah. Tapi waktu kita melangkah dengan iman dan penuh keberanian iman, kita punya keyakinan, pasti Tuhan tolong. Beberapa teman-teman hamba Tuhan tanya, Pak Pendeta Kaleb, Pastor Kaleb, sudah beribadah secara tatap muka? Saya katakan sejak Agustus 2020 kami sudah beribadah dan kami tetap menjaga protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Tapi saya yakin iman kita lah yang membuat kita punya keberanian. Kalau enggak kita udah jadi pengecut semua. Kalau enggak kita udah tidur semua di rumah. Iya, kadang-kadang kalau ibadah online pun kita nggak punya fokus dengan baik. Tapi saya mengucap syukur karena Tuhan kasih keberanian yang luar biasa buat kita. Bukan berarti keberanian yang salah kaprah, tapi iman yang besar. Doa saya tiap hari, Tuhan lindungi seluruh jemaat-Mu dari segala sakit penyakit, dari virus COVID-19. Tutup bungkus kami dengan darah anak domba. Dan ini yang sedang terjadi di tengah-tengah umat yang kita gembalakan. Ada amin? Mari kita punya keberanian. Jemaat-jemaat di Tesalonika mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Paulus diberi keberanian oleh Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena Tuhanlah sanggup memberi keberanian itu. Berani dengan iman kepada Tuhan. Ingat ya, waktu Petrus ditantang oleh Tuhan untuk jalan di atas air. Ingat ya, Alkitab mengatakan Petrus bisa loh jalan di atas air. Dia penuh keberanian. Tapi walaupun akhirnya kekhawatiran datang dan Petrus akhirnya mulai tenggelam. Sebenarnya Petrus mulai tenggelam juga nggak usah minta tolong. Bapak Ibu tahu Petrus seorang nelayan yang hebat. Cuma mungkin dia kaget. Dan sebenarnya yang saya lihat bahwa sejago-jagonya Petrus berenang, dia masih butuh Tuhan. Ada amin? Sejago-jagonya jemaat di tempat ini, mau bisnis, mau usaha, mau apapun, kita butuh Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, kita butuh Tuhan. Amin. Petrus jago berenang, perahu juga gak jauh, tapi dia butuh Tuhan. Dia butuh Tuhan. Kita semua butuh Tuhan. Orang-orang percaya mendengarkan firman Tuhan ini, kita semua butuh Tuhan. Karena Alkitab mengatakan Yohanes 15 ayat 5b dikatakan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pagi ini kita akan simpulkan sama-sama 3 poin yang telah kita bahas hari ini. Yang pertama, kita harus hidup memperoleh damai sejahtera. Pulang dari tempat ini, pulang dengan damai sejahtera. Yang kedua, kita harus hidup memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus hidup memperoleh keberanian di dalam Tuhan atau keberanian hidup. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Ada upah yang besar yang Kau sediakan buat kami. Hari ini kami boleh belajar upah yang pertama yang akan kami terima waktu kami mengajak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan mereka bertobat sungguh-sungguh, mereka diubahkan dan menjadi anak-anak Tuhan sungguh-sungguh. Maka upah yang kami dapatkan adalah upah damai sejahtera. Upah berikutnya yang kami terima, Tuhan, oh Tuhan, kami juga memperoleh sukacita dan hidup bergembira, Tuhan. Dan berikutnya Tuhan, kami boleh memperoleh keberanian. Iman kami boleh menjadi kuat dan kami boleh menjadi berani. Bahkan dalam memberitakan Injil pun kami boleh berani. Kepada keluarga kami yang belum bertobat, kepada orang-orang yang kami kenal, sahabat-sahabat kami boleh berani memberitakan Injil itu. Terima kasih, urapi semua jemaat-Mu, urapi kami semua lewat firman Tuhan hari ini.
kami boleh dikuatkan, kami dipulihkan, dan kami boleh menjadi pemenang jiwa bagi Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati, siap mengalami berkat dan siap memenangkan jiwa bagi Tuhan. Katakan amin sama-sama. Amin. Terima kasih.